Manusia hidup diawali dari alam janin. Selepas dari itu pindah ke alam dunia. Setelah itu pindah ke alam barzakh. Setelah itu pindah ke alam akhirah. Alam janin beda dengan alam dunia. Walaupun janin itu juga sudah di dunia. Alam dunia jelas beda dengan alam barzakh. Dan alam barzakh tentunya beda dengan alam akhirah, walaupun dihitung awal manazilil akhirah. Tempat awal daripada akhirat ya harus ke alam barzakh terlebih dahulu. Saya pisah-pisah begitu agar kita bisa mencerna bahwa nanti pembicaraannya tidak boleh dibanding-bandingkan dengan alam dunia. Dengan alam apa? Dunia. Alam barzakh bukan alam dunia. Sehingga daripada itu tidak boleh kita berbicara, tidak boleh kita meyakini kecuali melalui Al-Quran ataupun hadis. Al-Quran ataupun apa? Hadis. Karena termasuk ghaib. Termasuk apa? Ghaib. Min aqaidi ahli sunnati wal jamaah al-imanu bi anna fil quburi na'iman wa adzaban. Termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah adalah mereka mengimani bahwasannya di dalam kubur, di dalam alam barzakh ada nikmat dan juga ada azab. Fan-na'imu lil mu'minin wal adzabu lil kafirin wal mujrimin. Maka jelaslah nikmatul qabri akan didapat untuk mereka orang-orang yang beriman, dan azabul qabr untuk mereka orang-orang kafir dan para pendosa dari kalangan muslimin mukminin. Contohnya mukmin muslim tapi senang mengadu domba. Nas dalilnya jelas. Termasuk sebab azab kubur, azab barzakh adalah suka mengadu domba. Kemudian apalagi tidak bersuci dari air seni. Ini juga termasuk yang disebutkan. Dan yang lain-lain dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang akan diazab di sana siapa? Orang munafik, orang kafir, dan orang Islam yang belum diampuni dosanya di dunia. Wa anna hunaka fitnatan yuthabbitullahu fiha al-mu'minina bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Dan juga Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwasannya di alam kubur ada fitnah pertanyaan. Fitnah artinya ujian atau pertanyaan kubur. Yang Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman di dalam ujian tersebut dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat, yaitu kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Naam. Barakallahu fikum. Semua akan ditanya di alam kubur kecuali para nabi dan rasul, kemudian para syuhada, mereka yang meninggal di medan tempur fi sabilillah, mereka tidak ditanya. Naam. Wa minal adillati ala dzalik, dan termasuk dalil yang mendasari keimanan ahli sunnah akan hal tersebut adalah riwayat yang telah diriwayatkan oleh sahabiyah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat salat gerhana. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari salat gerhana tersebut, beliau menghadap kepada para sahabat, bertahmid, memuji Allah,
dan menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkhutbah. Amma ba'du, adapun yang setelahnya, ma min syai'in lam akun ra'aituhu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza. Tidaklah ada sesuatu yang belum aku melihatnya kecuali sekarang ini aku benar-benar melihatnya di saat saya sedang ceramah di depan kalian, wahai para sahabat. Aku berdiri ini melihat apa yang tadinya belum saya lihat. Hatal jannata wan nara, sampai pun surga dan neraka aku melihatnya. Wa innahu qad uhiya ilayya, dan sungguh telah diwahyukan kepadaku annakum tuftanuna fil qubur, bahwasanya kalian akan diajukan pertanyaan di dalam kubur, difitnah, diuji qoriban au mithla fitnatil masihid dajjal, mirip dengan fitnah Masihi ad-Dajjal. Berarti fitnatul qabri dahsyat napa mboten? Dahsyat. Nggih. Bukan sebatas hafalan, tapi amalan. Bukan kita mudah menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah agama Islam. Hafalannya mudah, tapi jika tidak diiringi dengan amalan sebagai konsekuensi keimananmu kepada Allah, keimananmu kepada agama, keimananmu kepada Rasul alaihi salatu wasalam, akan menjadi masalah berat. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan sungguh aku telah diberi wahyu bahwa kalian benar-benar akan diberi pertanyaan sebagai fitnah di dalam kubur, mirip atau semisal dengan fitnah al-Masihid Dajjal. Ya. Perawi mengatakan, aku tidak tahu atau lupa, yang disebut oleh Asma itu semisal atau seperti. Jadi qorib, mithal itu kalau dibahasakan kita itu mirip, semisal kayak gitu. Ya, dengan fitnah Masihid Dajjal. Fayaqul au fayu'ta ahadukum, maka nanti salah seorang dari kalian di dalam kubur itu akan didatangkan. Fayuqalu ma ilmuka bihadzal rajul, dan akan ditanya mayit itu dengan pertanyaan, sejauh mana pengetahuanmu dengan laki-laki ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kan kita perlu belajar profilnya Nabi, nasabnya Nabi, kemudian status Nabi dalam keagamaan ini, sabda-sabda Nabi. Karena pertanyaannya, sejauh apa pengetahuanmu terkait orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belajar siapa Nabi adalah wajib. Belajar siapa Nabi adalah apa? Wajib. Fa ammal mu'min awil muqin fayaqul huwa Muhammadun huwa Rasulullah. Adapun orang yang beriman, atau Asma mengatakan, atau orang yang memiliki keyakinan, ya, orang mukmin pasti yakin, orang yakin ya beriman, sebenarnya begitu. Maka dia akan menjawab, beliau adalah Muhammad, beliau adalah Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda, beliau telah datang ke tengah kami membawa penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk. Ini jawaban orang yang konsekuen, ya. Fa ajabna wa ata'na thalatha mirar, maka kami menjawab apa yang dibawa oleh beliau, kami mentaati apa yang dibawa oleh beliau 3 kali diulang-ulang. Fa yuqalu lahu nam, maka akan dikatakan kepada mayit mukmin muslim ini, tidurlah engkau. Qad kunna na'lamu innaka la tu'minu bih,
sungguh kami telah mengetahui engkau benar-benar mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam. Fanam solihan, maka silahkan istirahat tidur solihan dalam keadaan baik. Wa ammal munafiq awil murtab, adapun orang munafik, orang yang ragu dalam beragama, fayaqulu la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, dia akan menjawab aku tidak mengerti, aku telah mendengar orang-orang berkata sesuatu lalu aku mengikutinya. Lalu aku apa? Mengikutinya. Ya karena di sana juga ikut-ikutan. Di dunia mereka apa? Ikut-ikutan. Naam. Perlu dipahami, nanti mayit itu setelah nyawanya diambil oleh malakul maut dan direbut oleh malaikat yang begitu banyak, kemudian dibawa ke atas langit, sebelum ada pertanyaan di kubur, nyawanya dikembalikan. Begitu ya, pernah dengar kan? Nyawanya dikembalikan. Yang perlu diperhatikan, dikembalikannya nyawa, dikembalikannya nyawa di alam barzakh tidak sama seperti dikembalikan nyawa di dunia. Jadi jangan ada pikiran ya berarti urip maning, berarti yang menalkin setelah dikubur ya bener nggak apa-apa, bukan begitu. Makanya tadi saya kasih mukadimah, alam janin beda dengan alam dunia beda dengan alam barzakh beda dengan alam akhirat. Betul, alam janin ya sudah di dunia kan, janinnya itu dibawa oleh ibunya sih, tapi kan alam janin tidak bisa menjadi acuan untuk alam dunia. Wong nang dunia bisa pit-pitan, nang jero weteng apa bisa pit-pitan? Kan ora bisa. Jadi beda, alam janin ya alam janin, alam dunia ya alam dunia, alam barzakh ya alam barzakh. Nyawa dikandung badan di dunia pastilah beda dengan nyawa dikandung badan di barzakh. Lah seperti apa? Wallahu a'lam. Yang jelas kita mengimani nas dalil bahwasannya nyawanya dikembalikan. Nanti ada perbincangan. Kewajiban kita tidak menyamakan dengan nyawa yang masih di dunia. Karena itu ghaib, berhentilah pada dalil. Jangan berarti. Karena apa? Alam barzakh beda dengan alam dunia. Bukankah mayit krungu sendal wong terakhir ya kan sing nguburaken? Kita jawab betul ada hadisnya, tapi tidak kemudian kita mengkiaskan, karena kias itu hanya boleh dalam urusan fikih, itu pun dalam keadaan darurat. Kalau nggak ada Al-Quran, kalau nggak ada hadis, kalau nggak ada ijma', baru kias dipakai, itu pun tuqaddaru biqadariha, ya diukur dengan kebutuhannya, kedaruratannya. Kalau akidah keyakinan nggak boleh berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sumur Badr, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada tokoh-tokoh yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Wahai tokoh-tokoh Quraisy, telahkah kalian menemui janji Rob kalian kepada kalian? Siki wis ngandel mbok ya, mau pas esi urip domongi ngeyel, siki ngandel apa ora? Taubih, itu namanya pertanyaan taubih, untuk membuat yang ditanya tambah menyesal, itu namanya apa? Taubih. Ya. Kadang-kadang wong kuwi domong angel, bareng mlebu kuburan, lah bener kae wong yo pada ngamalkan sunnah kayak gue. Ya, tapi arep balik wis angel. Bukan angel maning, ora bisa. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai Rasulullah, apakah mereka mendengar ucapanmu, ya Umar, ma anta bi asma'a minhum illa annahum lam yastati'u ayyujibu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Umar, kamu ini tidak lebih mendengar dibanding mereka. Mereka sangat dengar ucapan aku, tapi mereka tidak bisa menjawab. Terus gimana ini cara mengimani ini? Mengimaninya adalah sebatas dalil itu. Jadi kita mengimani Nabi mengatakan mereka dengar, ya kita katakan mereka apa? Dengar. Tidak berlaku untuk semua mayit. Kalau kita katakan, oh berarti mayit-mayit pun dengar kalau kita ngomong. Akhirnya membuka pintu syirik pada dongan kuburan apa ora? Ya kan? Ana dalile Nabi pe ngomong dengan orang-orang Quraisy yang sudah dimasukkan ke dalam sumur. Berarti ya nyong arep maring kuburan, Mbah Wali kulo tanglet lah niki gitu ya. Janjane kalau harta itu titipan, dah dititipna nang endi ya? Aku kayak ngurung ketemu ge. Ya, sing jawab apa ya jangkrik, kodok. Ya, nggak mungkin mayit bisa jawab pertanyaan orang yang hidup, pertanyaan orang yang hidup. Kalau ada dalil-dalil seperti itu tadi, mendengar suara sendal atau mendengar pertanyaan Nabi, kita imani pada porsi itu, dah selesai. Tidak kemudian kita apa? Mengkias-kiaskan dengan di dunia. Yang jenenge nyawa dikembalikan, ya seperti yang kita mengerti. Itu namanya menyamakan. Itu namanya apa? Menyamakan dengan alam dunia. Klentu napa mboten? Klentu. Salah apa benar? Salah. Ya. Imanilah dalam urusan akidah apa yang datang sebagai khobar, yang tidak dijelaskan jangan dibanding-bandingkan dan jangan dikias-kiaskan. Ya. Jangan berarti jangan. Karena itu urusan tauqifiyah yang berhenti kepada dalil, yang berhenti kepada apa? Dalil. Naam. Wa minha hadits Ibnu Umar. Dalil yang kedua adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi hadis Asma binti Abi Bakar, Bukhari Muslim. Riwayat apa? Bukhari Muslim. Sekarang hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila telah meninggal, urida alaihi maq'adatuhu au maq'aduhu bil ghadati wal ashi, akan diperlihatkan, ditampakkan di hadapannya tempatnya di pagi hari dan di sore hari. Maksudnya tempatnya dia di surga gitu. Jadi penduduk barzakh itu benesuk ben sore itu ditampakaken, ingkana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau dia termasuk penduduk surga, itu pagi-pagi dikabari, kayak nggonmu ngesuk neng surga, kayak gitu. Nanti sore ditampakkan lagi, walaupun di alam barzakh wis banget bungae, sudah sangat seneng banget, sudah sangat apa? Seneng banget ya. Nah, orang kalau sudah mendapatkan kabar gembira, walaupun belum waktunya, bunga banget apa enggak? Bunga. Udah ada jaminan. Jadi setiap pagi, setiap sore, kalau dia termasuk penduduk surga, dikabari, kamu ini termasuk penduduk surga. Loh, surga kayak gitu, surga kayak gitu. Masuk belum waktunya, masuk belum waktunya. Wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Maka apabila dia termasuk penduduk neraka, maka akan diperlihatkan tempatnya di dalam api neraka. Yuqal hadza maq'aduk hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Dan akan dikatakan kepada mayit-mayit itu di alam barzakh, ini tempatmu besok. Ditunggu sampai benar tegak Allah menegakkan hari kiamat, menegakkan hari kiamat. Semoga kita termasuk, Pak. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, berhubung belum pasti, makanya kita berjuang nih di sini.
beramal soleh sebanyak-banyaknya. Bukan kita cinta dunia, tapi kenapa? Karena kita belum pasti masuk surga, makanya kita belum mau meninggal, ya kan? Bukan kok cinta dunia, bukan. Kalau seandainya kita sudah di daftar resmi jenengan surga, mati ngesuk biar apa-apa. Karena belum, kan hawane deg-degan. Ya. Naam. Itulah innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya penduduk surga itu di dunia rasa takutnya kepada Rabbnya benar-benar sangat mendominasi. Ya. Orang kalau di dunia sudah takut, nanti di akhirat diberi aman. Tapi orang di dunia sudah merasa aman, aku tak tenang baik, jelas surgane, malah nang akhirat bahaya. Di akhirat nanti apa? Bahaya. Ya, naam. Apa ada orang begitu? Ada enggak? Ada. Merasa jelas pasti masuk surga. Adapun yang lain enggak, mata mitatan jahiliyah. Kalau mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya. Naam. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan belum membaiat pemimpin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Lah pemimpinnya siapa? Kelompok inyong. Lah berarti ya bukan. Itu bukan imam, tapi imam gadungan. Imam apa? Gadungan. Barakallahu fikum. Kalau imam yang beneran itu punya wilayah, punya kekuasaan. Kalau yang kamu maksud itu namanya imam kelompokmu, kelompok kamu. Ya, ini. Apakah baiat itu harus kita salaman dengan pemimpin kita? Pak kulo baiat jenengan. Ndak. Wong lagine misal visit di Purbalingga sing jenenge presiden, ya diringi-ringi wong akeh. Arep salaman ya angel ya kan? Nah, maka mengakui di dalam hati bahwa presiden kita itu presiden saya, waliyu amrina itu bentuk kita mentaati Allah dan Rasulnya, bentuk mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, mudah ya, mudah. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim juga. Berarti kuat atau tidak kuat? Kuat. Membawa tenang apa enggak? Kita kalau baca hadis rawahul Bukhari wa Muslim adem, nengati adem. Lu apa mesti maksum? Enggak maksum. Memang ada yang naam hadis-hadis di dalam Bukhari Muslim itu yang dikritik yo ada. Wong Imam Bukhari nggih mboten nabi atau senes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya tidak maksum. Imam Bukhari juga Imam Muslim juga tidak maksum. Cuman mereka itu ketat sekali di dalam menerapkan hadis-hadis yang dinyatakan apa? Sahih. Ketat, benar-benar ketat. Rahimahumullah. Ini. Wa haditsul Barra ibn Azib radhiyallahu anhu at-tawil. Karena ini urusan ghaib, mengimani kubur, mengimani barzakh, dalilnya harus banyak. Supaya apa? Supaya kita yakinnya tambah tebel. Tapi dawa-dawa lho Tat, nyung ora apal, kula mboten apal, enggak apa-apa. Yang penting sudah pernah dengar bahwa azab kubur itu ada dalilnya. Tapi anu nek kesupen pripun? Ya sing penting gramat-gramat. Ya. Empun nate mireng, sudah pernah dengar dalil Asma binti Abi Bakar, kemudian dalil Ibnu Umar. Monine apa ya golek dewek lah ya. Genyong bewis kelalen gitu kan. Hadis yang ketiga Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, hadisnya panjang. Hadis perjalanan mayit ketika hendak meninggal. Itu kan hadisnya panjang itu. Di situ ada bunyi fayatihi al-malakan, fayatihi malakani, maka akan datang kepada hamba mukmin di kuburan dua malaikat, fayujlisanihi, lalu dua malaikat tersebut
mendudukkannya. Fayaqulani lahu, lalu keduanya bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, seorang mukmin akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu madinuka, siapa atau apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Lalu ditanya lagi oleh dua malaikat, siapa laki-laki yang telah diutus ke tengah kalian? Fayaqul, maka hamba mukmin akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, kemudian ditanya lagi, apa ilmumu? Apa ilmumu? Maka seorang mukmin akan menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku telah membaca kitabnya Allah, aku telah mengimani isinya, dan aku telah membenarkannya. Berarti ilmu dunia apa ilmu agama sing ajeng ditanglet? Ilmu agama, ya, ilmu agama. Jenengan maos Quran napa mboten? Jenengan belajar tafsir napa mboten? Jenengan belajar hadis napa mboten? Itu yang akan ditanya, ya. Urusan dunia tidak haram kita belajar, tapi tidak dosa ketika kita tidak mengerti. Kalau urusan ngaji dan urusan agama, kita tidak ngaji, kita tidak mau belajar, dosa. Kecuali kita hidupnya tidak di Purbalingga. Kenapa? Kalau di Purbalingga ini kan Masya Allah kota, taklim di mana-mana, radio juga ada, yang offline ataupun online. Maka sangat tidak pantas untuk kita nyetel radio ora gelem. Kan ngaji juga kan? Ngaji, sinyal ya lancar, kuota ya murah. Nggak punya HP tul-tul juga bisa apa? Radio Lingga Mas sekarang mudah-mudahan langgeng, ya, mudah-mudahan apa? Langgeng. Yang itu kan yang nggak perlu pakai kuota kan? Sing penting radio kotak colokna ya 105 atau 103,5 FM ya melebet, ya, masuk. Kan tinggal ngaji. Apalagi sekarang ini, kalau dulu problemnya tahun-tahun 2000 mungkin ya, ustadz-ustadz belum jadi ustadz nih, ustadz-ustadz nom urung dadi ustadz. Jadi ustadz iki sih setitik lah, limited. Problemnya apa? Ustadz jarang, pengajian jarang. Ya, padahal lagi semangat, ya. Permintaan pasar besar tapi pengajian setitik gitu. Bareng siki, ya, ngajinya hampir ben wengi, lawannya diri sendiri. Lawannya diri sendiri. Ya nyong gelem apa ora kayak gitu. Makanya nek udan ya mangkat nganggo payung apa nganggo mantel, nek sing duwe mobil ya mangkat ngagem mobil. Mobil parkir tok ora nggo ngaji, takonane angel. Nek nggo ngaji silaturahmi operasional dakwah kan kepenak ya. Kok duwe mobil nggo ngapa? Nggo ngibadah, beres apa ora? Beres, ya. Nah, ini wong mobil motor itu kan dunia makan dunia, wong jaluk depat jegi dinumi bensin, ya, dinumi apa? Bensin. Maka daripada itu, barakallahu fikum, wa ma ilmuka, apa ilmumu, ya. Maka hamba mukmin akan menjawab, aku membaca Al-Qur'an, aku mengimani Al-Qur'an, dan aku membenarkan isi Al-Qur'an. Apa bisa jawab? Robku Allah. Ternyata di dunia nyajeni, ngelarung laut, katanya ada yang berkuasa, nyari keselamatan, sedekah bumi, kemudian didongani seakan-akan islami. Apa bisa menjawab Rabbi Allah? Penciptaku Allah, pemberi rizkiku Allah? Kan gak bisa. Kalau engkau mengakui penciptamu adalah Allah saja, pemberi rizki adalah Allah saja, yang berkuasa hanya Allah saja, ya tauhidkan pada bab tersebut hanya untuk Allah. Nah terus keprimen,
Donga, apapun yang kamu lakukan berdoalah. Mau tidur berdoa, mau sholat berdoa, bercermin berdoa, mau makan berdoa, bangun tidur berdoa, sebelum tidur berdoa terus, zikir pagi, zikir sore, doa terus. Kenapa? Karena saya percaya yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa jenengan gak takut sama bosnya? Karena saya tahu rezeki itu di tangan Allah. Selama Pak Bos melarang saya dalam ibadah, ya saya mending dipecatlah ora apa-apa. Kenapa? Rezeki bukan hanya di sini. Gaji terbatas tapi rezeki itu luas, maka aku mending metu misalnya. Ya. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena dia percaya hidup itu ditangani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Kan ini bukan hanya jawaban dari teori yang kita hafalkan, tapi jawaban yang muncul dari amalan yang konsisten. Maka dia diberi tathbit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam barzakh. Apa mungkin bisa menjawab agamaku Islam, tapi Islamnya tidak seperti Islamnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jenengan kok ngamalna kayak kiye anu keprimen? Ya mbuh ya, wis kawit gemien anane kayak kiye. Lah ndi buktine? Mana dasar ilmiahnya? Sing penting wis kawit gemien kayak kiye ya kayak kiye. Kamu jangan rubah-rubah. Ora mungkin jenengan lebih bener dari mbah-mbahku gemien. Ya. Laisa kullu ma syaa wa yudha'u huwal haq. Tidak semua yang sudah tersebar dan sudah terkenal itu pasti benar. Karena tidak semua yang beredar ternyata layak untuk diedarkan. Madu bisa palsu, roti bisa palsu, beras bisa palsu. Masa ajaran agama tidak kita yakini rawan ada yang palsu, rawan ada yang palsu atau tidak layak diedarkan, karena ternyata itu bukan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan tertipu dengan label Islamiyah. Ya, ini nasyid Islami, ini pacaran Islami, ini lagu Islami. Mana ada lagu ada dalilnya? Yang ada lagu itu dibantah. Maka jangan lagu Islami, religi, ini itu, zalim kepada apa? Agama. Bisa jawab dinil Islam? Berat, ya, berat. Kemudian apa bisa ditanya menjawab beliau adalah utusan Allah, Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan hidup tidak berada di atas sunnah. Hidup tidak berada di atas apa? Sunnah Nabi dan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ini makanya kita jangan tersinggung kalau dibilang mas jenengan menyelisih sunnah, amalan yang jenengan tuh tidak sesuai sunnah. Ini jangan keburu emosi. Kita lihat apa iya sih sing pundi jajal, yang ini kan jadi ngerti kan. Jangan buru-buru kamu tuh apa poroli ngarah bener dewek surga ujare dekapling kotok. Ya, jangan emosi. Saudaramu itu ketika ngomong seperti itu berarti perhatian, sayang. Beliau takut kalau kita ini beramal wis kesel biaya entong umur entong malah oroli apa-apa, luput. Ya, maka daripada itu kalau kita diberitahu ya amalan jenengan belum sesuai sunnah, yang mana? Yang bab ini. Loh aku ben ngaji nggal dina kok kalau ustaz ahli sunnah. Iya tetap jenengan pada bab ini belum sesuai apa? Sunnah. Emangnya kalau sudah ngaji di tengah dakwatus salafiyah kemudian sudah tertransfer semua ilmunya? Kan enggak juga. Kita harus tahu bahwa kita ini lemah, banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Naam. Maka kalau misal kita dengar sebuah amalan, kok kita belum ngerti ilmunya, jangan langsung bid'ah ini, bid'ah, nggak ada dalilnya. Belum jenengan sing orang ngerti ngomongnya nggak ada dalilnya. Ya kalau
Patokannya jenengan ya bisa jadi belum ada dalilnya. Wong jenengan ilmunya terbatas. Lah pripun? Ditampung dulu, ditanyakan kepada yang lebih berilmu. Mbok anu ana dalile. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Ya, bahkan mereka orang-orang kafir itu suka punya kebiasaan mendustakan sesuatu yang mereka tidak tahu. Asal orang ngerti ngomong ora bener. Padahal alasannya apa? Karena belum tahu. Maka kita apa? Beradab. Berbeda kalau kayak Syekh Shalih Fauzan misalnya, Syekh bin Baz, goli ngomong Syekh, gimana hukumnya ini. La aslalahu, enggak ada asal muasalnya. Ya kita yang dengar adem ya, karena beliau kalibre ilmunya dhuwur, tinggi. Tapi kalau kita orang dalile. Sabar dulu. Sabar apa? Sabar dulu. Kalau kamu terpaksa ngomong aja. Sepengetahuan saya belum nemu dalilnya. Lah terus gimana? Ya saya harus ngerti dalilnya untuk kemudian saya mau mengamalkan itu. Ya orang yang udah melu, ya mohon maaf, ini urusan agamaku, darah dan dagingku di sini. Ya, maka saya nanti dulu saya mau tanya kepada orang yang lebih berilmu, ya lebih berilmu. Naam, barakallahu fikum. Ini lho kata masjid kan atau ngimami bismillahirrahmanirrahim bid'ah ya tad. Bid'ah keprimen. Ya. Ulama ada yang berpendapat basmalah termasuk al-Fatihah. Maka mereka kalau diimami kita suarane lirih wedi mbok ora sah. Loh tapi kan yang sahih bismillah itu bukan termasuk al-Fatihah. Ya betul. Kita meyakini itu karena ada dalil Rasulullah SAW memulai bacaan sholat dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti ayat pertama itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Basmalahnya dibaca enggak? Dibaca tapi lirih. Kan gitu ya? Yang rajih, yang sahih. Naam. Tapi yang ini tidak bisa dibid'ahkan. Tidak bisa dibid'ahkan. Jelas? Barakallahu fikum. Ini makanya kita belajar terus sampai kita mengerti ya mana bimbingan Nabi, mana yang bukan. Naam. Imam Ahmad rahimahullah itu pernah keluar masjid itu ya badal isya dengan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala. Dua orang ini keluar masjid badal isya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini murojaah hadis tiba-tiba sudah subuh ya, murojaah hadis tiba-tiba sudah subuh, berarti kan ilmunya banyak apa sedikit, hadisnya banyak apa sedikit, banyak sekali. Lah sewengi ora kerasa ternyata sudah pagi. Nek kayak dewek ora kerasa kowe nek ngobor welut apa gitu ya, kaya ngobor apa wis esuk ya gitu, wis olih welut seember, nggak sadar ternyata udah jauh di sawah sana gitu. Kalau beliau nggak sadar ya itu apa? Membaca hadis. Berarti ilmunya banyak. Beliau kalau ditanya, karena beliau udah tua tapi masih nyangkingi sendal sama apa itu pena, pengen ngaji. Padahal wis tua, sudah sepuh beliau. Nah, beliau jawabnya apa? Minal mahbarati ilal makbarah. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, saya akan terus menuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Pokoknya dari bayi sampai mati saya akan terus menuntut apa? Ilmu. Padahal Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau kita belajar 4 imam madhab ya, Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, ini yang paling terkenal ngumpulin hadis paling banyak itu siapa? Imam Ahmad. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Ahmad anta a'lamu minni bil hadis. Ahmad, kamu ini lebih ngerti dibanding aku dalam urusan hadis. Jadi kalau engkau mengerti hadis sahih, tolong kabarkan aku. Itu saja semangat menuntut apa? Ilmu. Semangat menuntut ilmu. Ini wa haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadits keempat.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mayit dikuburkan, apabila salah seorang dari kalian dikuburkan, akan datang dua malaikat yang hitam dan biru, biru kehitam-hitaman. Satu disebut munkar, al-munkar, dan yang satu lagi disebut an-nakir. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, keduanya bertanya kepada mayit ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang dulu kamu ucapkan, apa statementmu, apa pendapatmu pada laki-laki ini? Fayaqulu ma kana yaqul, maka dia akan menjawab ucapannya, keyakinannya di dunia, huwa Abdullah wa rasuluhu, beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya atau utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka dua malaikat tadi akan berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza, sungguh kami telah mengetahui dulu engkau memang seperti itu keyakinannya. Tsumma yufassah lahu fi qabri sab'una dhira'an fi sab'in, maka kemudian kuburannya akan diluaskan 70 kali 70. Ini alam barzakh. Jangan dibayangkan alam dunia mbok mengko ana wong ngeduk kuburane si ajeg. Ya, kemudian hadisnya bumbuhan bener. Hadisnya bener, yang kamu keduk, yang kamu gali itu alam dunia. Kalau alam barzakh itu alam beda. Tsumma yunawwaru lahu 70 kali 70 dhira'. Ya, dhira'. Berapa dhira' seberapa? Setengah ya. Segini ya. Naam. Ya 70 kalau misalnya 30 cm ya, kali 70 berapa itu sudah? Barakallahu fikum, kali 70 lagi. Nah, luas. Diluaskan kuburannya. Tsumma yunawwaru lahu fi, kemudian diberi cahaya. Tsumma yuqalu lahu nam, kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. Fayaqulu arji ila ahli fa ukhbiruhum, kata mayit tadi, mayit mukmin berkata, aku mau pulang ke rumah, mau ngabari bahwa di kuburan kepenak. Ya, bahwa di kuburan apa? Enak, nyaman, anu ora apa-apa. Ya, malah bahagia. Fayaqulani nam karena umatil arus alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaihi, tidurlah kamu seperti tidurnya manten anyar, tidurlah engkau seperti tidur seperti tidur pengantin baru yang tidak akan dibangunkan kecuali orang yang paling, tidak akan ada yang membangunkan pengantin anyar kecuali keluarga yang paling dicintainya, keluarga yang paling cintainya. Maksudnya istirahatlah ya. Hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalik. Itu akan seperti itu sampai Allah bangkitkan dia dari tempat tidurnya di alam barzakh. Dan alam barzakh sih ngapa apa turu bae apa ngapa gitu. Wallahu a'lam. Udah kalau nggak tahu ya wallahu a'lam. Ya, naam. Wa in kana munafiqa, kalau ternyata dia mayit munafik, maka dia akan menjawab pada pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir, aku mendengar manusia berkata, maka aku ikut-ikutan. Aku tidak tahu apa-apa. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kata malaikat, kami juga sudah mengerti hal itu. Fayuqalu lil ardi iltaimi alaihi fataltaima alaihi. Maka dikatakan, diperintahkan kepada bumi, menyempitlah kamu, maka menyempitlah bumi itu, ya, menyempitlah bumi itu, sempitnya kuburan itu sampai apa? Tulang rusuknya nyilang, tulang rusuknya apa? Nyilang. Wal'iyadzubillah. Fatakhtalifa fiha adla'uh, sehingga di dalam kubur ini iga-iganya ini, tulang iganya menyilang, benar-benar sempit. Fala yazalu fiha mu'adzaba, dan terus menerus dia akan diazab
hatta yab'atsahullahu min madja'ihi dzalik, sampai Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat. Wal iyadu billah, wal iyadu billah. Masih ada hadis lain tapi wis komat. Sudah komat ini. Sudah dulu apa gimana ini? Sudah dulu. Sudah dulu, alhamdulillah ya. Nah, jadi hadis-hadis tentang azab kubur itu mutawatir maknanya, bukan lafadznya tapi apa? Maknanya. Nah, jadi banyak sekali riwayatnya, cuman lafadznya beda-beda. Lafadznya beda-beda. Ya, kita saja sudah membaca berapa hadis? 4. Di sini Syekh Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali masih membawakan satu lagi dan satu lagi, 6 saja sudah dibilang banyak. Belum lagi yang kita sering doa itu kalau mau tasyahud terus mau salam kan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, ya. Atau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu hadis Abu Hurairah yang sebelumnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wal adillatu ala adzabil qabri wa na'imihi mutawatiratun. Kata Syekh Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali rahimahullah, dan dalil-dalil tentang azab kubur dan nikmatnya itu mutawatir. Bersamaan dengan ini kaum Mu'tazilah menolak. Soalnya apa? Mereka beragama menggunakan akal. Kalau orang menggunakan akal ya nggak bakal masuk sih. Masa kuburan diluaskan lah nglomboni tok dan lain-lain kan, karena apa? Pakai akal, ya, pakai akal. Pembahasan itu yang dijelaskan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali kita tunda ya pada pertemuan berikutnya. Tapi globalnya seperti ini tadi, memang ada yang mengingkari dari Mu'tazilah, dari Jahmiyah, dari orang-orang yang tidak beragama kecuali mengedepankan akal dan hawa nafsunya, wal iyadu billah. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebih saya minta maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.